Yeremia 17 berbicara tentang being planted dalam Tuhan. Yeremia 17 berbicara tentang ada kata mengandalkan di situ. Ada orang mengandalkan yang lain, ada orang yang mengandalkan supaya dia tetap di dalam Tuhan. Itu luar biasa. Sekarang pertanyaannya sederhana deh. Kita sedang ditanam di mana? Kita sedang tinggal di dalam apa? Itu aja. Kalau kita tinggal di dalam sebuah kebohongan iblis, kita akan terus di situ, nggak akan ada buahnya. Kalau kita tinggal di dalam kasihnya, being planted, ditanam di dalam dia, beres kita. Jangan cabut dirimu. Kalau ada masalah, jangan cabut, jangan ambil keputusan sendiri. Biarin aja di situ, Tuhan, I'm being planted. Orang yang sedang ditanam tuh nggak enak, Bapak Ibu, 11-12 sama bangkai. Karena posisinya sama di bawah tanah. Iblis datang kepada kita, dibohongin kita. Gak akan ada harapan kamu. Bangkai gak akan bertunas. Pribadi yang ditanam di dalam kebenaran firman akan bertunas. Dan dia akan menimbulkan pohon yang luar biasa, menghasilkan buah yang dinikmati sama orang lain. Itu firman Tuhan. Dan itu sebabnya saya berikan pengertian ini. Semua kita. Ya, semua kita. Semua manusia itu diberikan gambar dan rupanya Tuhan sebenarnya kan. Jadi semua manusia diberikan sama Tuhan itu kehebatan masing-masing, zona-zona kekuatan masing-masing. Semua kita. Nah, dengan kehebatan itu, jadi ada orang yang bidangnya bisa lawyer, ada dia jago teknik, ini bagian art. Ya kan, ada orang yang jagonya di bagian kedokteran, itu semuanya kan pemberian Tuhan, karunia-karunia Tuhan. Dan kalau orang lihat itu harusnya kita paham, wow, itu kemuliaan Tuhan loh sedang dipertontonkan, karena yang kasih itu Tuhan. Gak usah jauh-jauh deh, Bapak Ibu di dalam ruangan ini aja, lihat LED sebesar ini, lihat bangku atau duduk di bangku yang sedang kita duduki hari ini, itu kan ada yang buat. Ada orang-orang yang buat. Orang-orang seperti ini kan punya zona kekuatan masing-masing yang Tuhan berikan kepada dia. Ilmu yang ada di dalam manusia itu kan Tuhan yang kasih. Nah, tetapi kemuliaan Tuhan itu agak saru ketika kita melihat kehebatan orang demi orang. Karena orang yang tidak percaya pun kepada Tuhan banyak yang hebat kok. Karena Tuhan adil, semuanya dikasih sama rata. Satu-satunya momen di mana dunia bisa melihat kemuliaan Tuhan alias melihat buahnya. Itu adalah ketika orang Kristen menghadapi masalah. Di situ kelihatan bedanya. Ada 2 rumah toh di Matius 7. Yang satu didirikan di atas batu, satu didirikan di atas pasir. Kalau kelihatan dua-duanya Bapak Ibu, dua-duanya nggak kelihatan fondasinya. Karena dua-duanya rumah. Waktu badai dan angin ribut menyerang, yang satu hancur, berantakan dan rusak. Besar kerusakannya Alkitab katakan, yang satu kokoh. Langsung dunia lihat, wow, itu fondasinya luar biasa. Dunia langsung tahu, wow, dia ditanam, dia tinggal di dalam kasihnya. Beda dia. Dia gak rontok, kemuliaan Tuhan dipertontonkan. Kemarin tanggal 27 Juni, di daerah Sukabumi, tepatnya jam 1.15. Ada anak-anak Tuhan yang lagi retreat. Bapak Ibu tahu beritanya pasti, udah viral kemana-mana. Mereka didatengin kelompok orang yang tidak mau toleransi. Rumah itu dirusak. Bahkan menurut berita mengatakan bahwa hampir semua jendela dalam ruangan itu hancur. Ya, ada 2 unit gazebo, ini saya baca beritanya ya. Di pekarangan rumah, kamar mandi, bagian belakang, pintu gerbang rumah, semuanya dihancurkan. Bahkan ada motor yang dibuang sampai ke kali, ke sungai. Mobilnya digores sampai rusak. Kita udah lihat sendiri salib sampai dilempar ke bawah dan lain sebagainya. Dan Alkitab sudah mengatakan, di Matius 24, di akhir zaman aniaya akan terus terjadi. Ini saran saya. Kan banyak orang doain supaya Indonesia tidak ada aniaya atau dunia tidak stop aniaya bagi orang Kristen. Saya cuma mau katakan begini, Alkitab sudah mendefinisikan, Alkitab sudah menubuatkan bahwa akhir zaman akan makin banyak aniaya.
Kita doanya begini, betul kita tetap doain untuk kedamaian. Kita doanya juga begini, Tuhan selagi ada aniaya, biarkan kami kuat. Dan justru kemuliaan Tuhan dipertontonkan kepada dunia. Saya nangis kemarin setelah mengikuti beritanya toh. Kemudian Gubernur Jawa Barat memberikan hibahan uang 100 juta untuk memperbaiki fasilitas yang dirusak. Sama pemiliknya diberikan kepada rumah ibadat yang ada di sekitarnya, kepada orang-orang yang tadinya menganiaya dia, dikembalikan kepada mereka. Bagi saya, orang ini adalah orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Ketika dia diperlakukan tidak baik, dia mengasihi orang itu sama seperti Kristus mengasihi dia. Itu namanya kemuliaan Tuhan. Bagi saya, dan saya percaya, dengan peristiwa itu, ketika ada badai, orang langsung bisa lihat, wah, itu fondasinya kuat. Buahnya luar biasa. Buahnya dahsyat. Saya tutup dengan ini ya. Galatia 5, coba balik lagi ya. Galatia 5, ayatnya yang ke-22 dan 23 tadi ya. Coba lihat ini. Ini bukti daripada kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah apa tadi? Kasih. Kalau kita tinggal dalam kasihnya, kita akan dapat sukacita dan damai. Nah, sekarang sisanya ya, ada 6 sisanya. Ini semuanya apa yang patut kita lakukan loh dalam hidup ini. Ini horizontal nih. Ini horizontalnya nih. Coba lihat ini. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang terjadi kemarin di Sukabumi. Dia dianiaya, horizontalnya yang terjadi adalah dia sabar, dia murah hati, dia baik, dia tetap setia, lemah lembut, penguasaan diri. Bahkan uangnya disalurkan kembali. Disitulah kemuliaan Tuhan dipertontonkan. Dan saya percaya banyak orang ketika melihat kejadian kemarin, terima Yesus sebagai juru selamat. Ada amin? Terima Yesus sebagai juru selamat. Itu sebabnya tenang aja, tinggal di dalam kasih-Nya. Dan kita akan mengambil keputusan dengan benar hari lepas hari. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.